Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas tentang soal kompetisi sains nasional bidang kebumian tingkat kota kabupaten tahun 2020. Namun sebelumnya sobat-sobat sekalian, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional baik bidang kebumian maupun bidang-bidang lainnya. Oke, nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang soal kompetisi sains nasional bidang kebumian tahun 2020, khususnya untuk bagian hitung-hitungan di tingkat kota kabupaten. Nah, kenapa hitung-hitungan? Ya, karena mungkin kalau dibuat sobat-sobat, kalian yang sudah melihat soal KSNK kebumian tahun 2020 tingkat kota maupun tahun-tahun sebelumnya, mungkin banyak teorinya. Tapi ketika sobat-sobat melihat soal-soal di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, itu lebih didominasi oleh soal-soal hitung-hitungan. Nah, di video kali ini saya akan membahas untuk soal KSNK kebumian ya, untuk hitung-hitungan bagian meteorologi. Oke. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita lihat soalnya. Nah, soal hitung-hitungan bagian meteorologi di KSNK kebumian itu ada pada nomor 22. Kita lihat soalnya ya. Sebuah gaya persatuan massa sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second kuadrat diberikan pada parsel udara bebas. Nah, pertanyaannya, berapa cepat parsel udara itu akan bergerak setelah 30 menit? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini parsel udaranya dalam keadaan bebas. Ya. Nah, dalam keadaan bebas, nah jadi kita bisa asumsikan bahwa parsel udara ini pada awalnya dia dalam keadaan diam, ya. Jadi ini V0-nya 0 ya. Nah, kemudian diberikan gaya persatuan massa. Nah, gaya persatuan massa ya itu sama dengan percepatan. Kita bisa lihat juga dari dimensi ya ataupun dari satuannya ya, meter per second kuadrat. Jadi percepatannya sudah diketahui itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second kuadrat. Nah, kemudian sekarang pertanyaan, berapa cepat parsel udara bergerak setelah 30 menit? Jadi ada diketahui waktu sebesar 30 menit. Nah, kalau 30 menit, nah kita ubah ke satuan standar internasional. Ya, berarti 30 dikali dengan 60 detik. Ya, berarti ada 1800 second ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan kinematika yang ada di mekanika ya, yaitu V sama dengan V0 tambah T. Jadi buat sobat-sobat maupun adik-adik siswa pasti sudah pernah ketemu ya dengan persamaan ini kalau belajar fisika di kelas 10. Ya, kita tinggal selesaikan persamaan ini. Jadi kecepatan awal sudah diketahui itu 0, kemudian ditambah dengan percepatan 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian dikali dengan 1800. Ya, atau 18 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, kemudian ini hasilnya kita akan dapatkan dia 5 kali 18 itu 90. Kemudian 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 2 itu 10 pangkat min 2. Atau itu yang bisa kita dapatkan dia sama dengan 0,9 meter per second. Satuan kecepatan ya. Jadi kita dapatkan kecepatan parsel udara setelah 30 menit bergerak itu sebesar 0,9 meter per second. Dan jawabannya ada pada option C. Oke, kita lanjut ke soal hitung-hitungan meteorologi. Selanjutnya ada di nomor 23. Oke, kita lihat soalnya. Yogyakarta, atau disimbolkan YG, berada sekitar 400 km sebelah barat Surabaya, disimbolkan SU. Tekanan permukaan di YG dan SU berturut-turut adalah 101 kilopascal dan 100 kilopascal. Pertanyaannya,
Tentukan besar gaya gradien tekanan persatuan massa jika densitas udara 1,1 kg per meter pangkat 3. Oke. Nah, untuk menghitung besarnya gaya gradien tekanan persatuan massa, kita menggunakan persamaan yang kita sudah pelajari ya. Itu di bagian meteorologi ya. Itu Fp sama dengan 1 per rho kali delta P per delta X. Ya. Jadi Fp itu gaya gradien tekanan persatuan massa, kemudian rho itu densitas udara atau massa jenis ya, atau rapat massa juga ya bisa disebut ya. Kemudian delta P itu selisih tekanan ya, antara yang dibandingkan di sini berarti antara Yogyakarta dan Surabaya. Kemudian delta X adalah jarak antara dua lokasi yang dibandingkan tekanan, berarti antara Yogyakarta dan Surabaya ya. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini untuk densitas kan sudah diketahui, yaitu 1,1 kg per meter pangkat 3. Oke, satuannya sudah fix ya. Jadi untuk rho dia 1,1 kg per meter pangkat 3. Oke, udah fix ya. Kemudian delta P. Nah, delta P ini selisih tekanan ya. Nah, 101 kilopascal dan 100. Berarti 101 kilopascal yang besar kita kurangi dengan yang kecil, kurang 100 kilopascal, kita dapatkan delta P-nya itu 1 kilopascal. Nah, kalau 1 kilopascal sama dengan 10 pangkat 3 pascal ya, untuk selisih tekanan. Kemudian jarak antara kedua lokasi yang dibandingkan tekanan, yaitu antara Yogyakarta dan Surabaya, itu sudah diketahui juga 400 km, atau ini sama dengan 404 kali 10 pangkat 2 ya, kilometer kita ubah ke meter, 10 pangkat 3 berarti delta X kita peroleh dia sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 meter. Kita ubah ke satuan SI ya, meter. Nah, selanjutnya kalau misalkan semuanya sudah dikonversikan ke satuan standar internasional, kita tinggal hitung berapa besar gaya gradien tekanan persatuan massa ya. Jadi ini sama dengan 1 per 1,1 ya. Kemudian delta P kita masukkan 10 pangkat 3 per delta X 4 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, kemudian kalau kita hitung, nanti kita akan dapatkan nilainya sama dengan 2,27 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena ini gaya gradien tekanan persatuan massa, ya, jadi dimensinya gaya per satuan massa atau sama dengan dimensi percepatan ya, meter per second pangkat 2. Nah, ini jawabannya ada pada option B. Gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke, kita ke soal hitung-hitungan meteorologi selanjutnya, ada di nomor 24. Oke, kita lihat soalnya. Berapakah kecepatan angin geostropik di sebuah titik dengan densitas udara 1,2 kg per meter pangkat 3 ya, dan Fc yaitu parameter Coriolis sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 4 second pangkat minus 1 dan tekanan menurun sebesar 2 kilopascal setiap 800 km ke arah utara. Oke. Nah, kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Nah, pertama ini ada densitas ya. Densitas udara sudah diketahui. Jadi rho diketahui 1,2 kg per meter pangkat 3. Kemudian di sini ada Fc, yaitu parameter Coriolis ya. Ya, besarnya 1,1 kali 10 pangkat min 4 per second atau second pangkat minus 1
ya. Kemudian di sini diketahui besarnya penurunan tekanan delta P itu 2 kilopascal atau sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jadi kita ubah semuanya ke satuan SI ya. Kemudian jarak di sini itu arahnya 800 km. Kalau kita ubah berarti dia sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 ya, meter. Nah, untuk menghitung besarnya kecepatan angin geostropik ya, kita bisa baca di buku-buku meteorologi ya. Misalnya yang saya anjurkan itu Meteorology Today ya, dari Arens. Itu bacaan wajib ya buat sobat-sobat yang mau mempelajari meteorologi di KSN maupun OSN Kebumian. Nah, nanti kita akan dapatkan untuk kecepatan angin geostropik itu simbolnya VG, itu bisa dihitung dengan persamaan 1 per konstanta Coriolis dikali dengan densitas, kemudian persamaan ini dikalikan dengan delta P ya, penurunan tekanan ataupun kenaikan tekanan per jarak ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya yang dalam satuan standar internasional ya. Kemudian ini 1 per 1,1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ini dikali dengan densitas 1,2. Kemudian dikalikan dengan penurunan tekanan 2 kali 10 pangkat 3. Oke, dibagi dengan jarak itu 8 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya nanti kita dapatkan kecepatan angin geostropik itu sebesar 18,9 ya. Karena ini kecepatan dan satuannya meter per second. Dan ini jawabannya ada pada option E. Oke, sobat-sobat. Oke, kita ke soal meteorologi selanjutnya ya, yang ada di KSNK Kebumian tahun 2020 yaitu nomor 25. Oke. Nah, soalnya diketahui suhu udara di Bandung 23 derajat Celcius. Jika beda ketinggian Bandung dan Jakarta 700 meter, ya Bandung lebih tinggi ya. Berapakah suhu di Jakarta jika diketahui lapse rate adiabatik kering berkisar 10 derajat Celcius per kilometer? Nah, ini lapse rate ya, jadi laju penurunan tekanan, laju penurunan temperatur, ini sudah diketahui 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, Bandung lebih tinggi. Nah, makin ketinggiannya lebih besar atau daerahnya lebih tinggi, nanti itu temperaturnya lebih tinggi. Nah, ini diketahui temperatur di Bandung, ya. Jadi kalau makin ke atas, ya. Jadi kalau kita mau menghitung berapa temperatur di Bandung, ya. Kalau misalkan yang ditanyakan di Bandung, ya, itu berarti nanti temperatur daerah yang lebih rendah, misalkan di Jakarta, yang memiliki suhu lebih tinggi, dia nanti berapa besar penurunan tekanannya, jadi dia nanti dihitung T Jakarta, kemudian dikurangi dengan lapse rate. Nah, di sini lapse rate yang diketahui lapse rate adiabatik kering, ya. Jadi itu biasa kalau disimbolkan itu di buku-buku meteorologi DALR, ya, dry adiabatic lapse rate, ya, atau lapse rate adiabatik kering. Kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Nah, karena ini yang dihitung adalah temperatur di Jakarta, berarti T Jakarta itu sama dengan ini sama dengan T di Bandung, temperatur di Bandung, ditambah dengan dry adiabatic lapse rate, dikalikan dengan selisih ketinggian antara Bandung dan Jakarta. Ya.
Nah, ini sudah diketahui temperatur di Bandung itu 23 derajat Celcius. Nah, dry adiabatic lapse rate-nya itu 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, selisih ketinggian ini diketahui 700 meter. Nah, biar mudah hitungnya, ya, daripada kilometer yang mau diubah, ya, di bagian lapse rate-nya, jadi mungkin yang 700 meter aja yang diubah ke kilometer, ya, biar saling eliminasi untuk satuan kilometernya. Jadi, nanti hitung-hitungannya dia jadi 23 derajat Celcius, tambah, ini tetap 10 derajat Celcius per kilometer, 700 meter diubah ke kilometer. Jadi dia nilainya 0,7 kilometer. Jadi ini bisa kita eliminasi ya. Jadi sisanya tinggal 10 derajat kali 0,7 ya. Dan satuannya Celcius. Jadi kita dapatkan 23 derajat Celcius tambah 7 derajat Celcius. 10 kali 0,7 ya, 7. Nah, ini kita peroleh jadi temperatur di Jakarta kita peroleh dia sebesar 30 derajat Celcius. Ya. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, sobat-sobat, itu dia pembahasan soal-soal hitung-hitungan bagian meteorologi yang ada di kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten bidang kebumian tahun 2020. Ya, pastikan sobat-sobat untuk subscribe channel ini dan ikuti video selanjutnya yang akan membahas untuk bidang astronomi di KSNK Kebumian tahun 2020 maupun video-video selanjutnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.